Dia sangat kuat. Jika Anda bertindak sendiri, kemungkinan Anda akan kesulitan mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva dari orang tua itu, bahkan jika wanita muda di sisi Anda ini ikut campur. Fang Yan dengan lembut berkata. Sudut mulut Xiao Yan yang disembunyikan oleh jubah hitam terangkat untuk diejek. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak terlalu tertarik dengan saran dari penatua pertama Fang Yan. Maafkan aku. Xiao Yan berhenti berbicara dengan Fang Yan setelah kata-katanya terdengar. Tatapannya mengamati orang misterius berjubah abu-abu di belakang Fang Yan tanpa ada yang memperhatikan. Setelah itu, dia berbalik dan keluar dari terowongan. Rasa dingin melintas di mata Fang Yan ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah sepenuhnya menolak sarannya. Orang ini terlalu sombong. Apa dia pikir dia bisa mengalahkan Yingshan tua sendirian dengan hanya memiliki Do Uzong di sisinya? Para sesepuh dari lembah api iblis berbicara agak marah saat mereka memelototi punggung Xiao Yan. Mengingat prestise lembah api iblis dalam wilayah sudut hitam, mereka jarang menerima perlakuan seperti itu. Ekspresi Fang Yan tenggelam. Dia segera menoleh dan melihat ke orang misterius berjubah abu-abu. Dia bertanya dengan hormat, Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setiap orang menargetkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dalam situasi seperti ini. Karenanya, Anda bisa melupakan siapapun yang mempercayai dan bekerja sama dengan Anda. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Meskipun Old Yingshan mungkin kuat, bukan berarti kita tidak berdaya melawannya. Kirim orang untuk mengawasinya selama 2 hari ini. Bersiaplah untuk bertindak saat dia meninggalkan sekte Kaisar Hitam. Jubah abu-abu bergetar sedikit saat aura ilusi dan suara acuh tak acuh terdengar. Fang Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Tatapannya tiba-tiba melirik kelompok Xiao Li dan penatua pertama Suqian di belakang sebelum dengan lembut bertanya, bagaimana dengan orang-orang dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan? Abaikan mereka untuk saat ini. Yang terpenting adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva. Orang berjubah abu-abu berbicara dengan suara acuh tak acuh. Ya, Fang Yan mengangguk dan berhenti mengucapkan kata-kata tambahan. Dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompoknya perlahan-lahan menjauh dari pelelangan yang sangat besar ini. Suasana kota Kaisar Hitam tampaknya menjadi lebih gembira setelah akhir lelang yang sempurna. Di bawah perjamuan besar sekte Kaisar Hitam, seluruh kota tampak diselimuti oleh suasana yang menggembirakan. Namun, beberapa orang yang sensitif dapat merasakan samar-samar bahwa badai berdarah yang akan segera terjadi di bawah kegembiraan ini. Beberapa faksi tidak pergi setelah lelang berakhir. Sebaliknya, mereka diam-diam tetap berada di kota Kaisar Hitam. Tampaknya mereka menikmati jamuan makan sekte Kaisar Hitam, tetapi tatapan mereka diam-diam berkumpul di satu tempat tinggal Old Yingshan. Kelompok Xiao Yan tampak cukup tenang di tengah suasana cemas yang berlama-lama dalam bayang-bayang. Mereka juga bertujuan untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dengan segala cara. Namun, mereka tidak khawatir Yingshan tua akan tiba-tiba menghilang. Di bawah pengawasan ketat semacam ini, bahkan seorang elit Do Uzong tidak bisa menghilang begitu saja tanpa ada yang memperhatikan. Sementara mereka diam-diam menunggu situasi berubah. Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan Zian ke lokasi penjemputan dari sekte Kaisar Hitam keesokan harinya. Mo Tianxing secara alami mengungkapkan kehangatan terbesarnya ketika kelompok Xiao Yan berkunjung. Dia mengundang mereka bertiga ke dalam sekte dan melayani mereka dengan cara termegah. Kehangatan itu menyebabkan Xiao Yan merasa agak tidak nyaman. Setelah kedua belah pihak mengobrol singkat, Mo Tianxing sepertinya juga merasakan ketidaksabaran Xiao Yan dan segera berhenti mengatakan omong kosong. Dia bertepuk tangan dan mengeluarkan semua barang yang dibeli Xiao Yan dalam pelelangan satu persatu, termasuk mayat Magi Calbis. Haha, Mr. Yan Xiao, semua barang yang telah kamu lelang ada di sini. Silakan periksa sendiri. Mo Tianxing tersenyum saat berbicara. Dia melirik mayat Magi Calbis yang telah menempati lebih dari setengah aula. Xiao Yan tidak menunjukkan kepura-puraan saat dia mengangguk. Setelah itu, dia dengan hati-hati memeriksa semua item yang dilelang satu kali. Ini terutama terjadi pada mayat Magi Calbis itu. Dia telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk itu tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Baru saat itulah dia menganggukkan kepalanya.
Dia perlahan-lahan mengeluarkan koin emas dan pil obat dari cincin penyimpanannya sebelum dengan lembut meletakkannya di atas meja. Pemimpin sekte Mo, tolong periksa hal-hal ini. Mo Tianxing melirik sebelum melambaikan tangannya yang besar sambil tersenyum dan berkata, tidak perlu memeriksa. Aku yang dulu mempercayai Mr. Yan Xiao. Xiao Yan tersenyum tipis setelah mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu, saya akan mengucapkan selamat tinggal. Xiao Yan berbalik dan pergi setelah berbicara. Mo Tianxing buru-buru melangkah ke depan saat melihat ini. Dia tertawa terbahak-bahak, Tuan Yan Xiao, harap tunggu sebentar. Apa itu? Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya, berbalik, dan bertanya. Haha, Mo Tianxing tersenyum canggung. Dia segera menggosok tangannya dan berkata, Tuan Yan Xiao, bolehkah saya yang tua ini bertanya apakah saya dapat menukar Zong Breaking Pill di tangan Anda? Sudut mulut Xiao Yan segera terangkat menjadi senyuman dingin saat mendengar ini. Orang tua ini memang memiliki beberapa pemikiran tentang Zong Breaking Pill yang dimilikinya. Tangan Xiao Yan dengan lembut menarik doupeng berwarna hitam itu. Tatapannya dengan lembut menyapu senyum kering di wajah Mo Tianxing. Nadanya tenang saat dia bertanya, pemimpin sekte Mo, bukankah kamu meremehkan Zong Breaking Pill? Mo Tianxing tidak bisa menahan senyum canggung ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa Xiao Yan masih menyimpan dendam padanya tentang masalah itu di tempat lelang. Dengan senyum pahit, dia berkata, Tuan Yan Xiao, aku yang dulu juga tidak berdaya dengan cara ini. Masalah seperti itu biasanya dibahas dengan sesepuh di sekte. Mereka bersikeras bahwa hal yang disediakan oleh Old Yingshan lebih cocok untuk sekte Kaisar Hitam kita. Aku yang dulu tidak bisa memaksakan caraku sendiri. Xiao Yan tidak setuju dengan alasan Mo Tianxing. Dengan posisi yang terakhir dalam sekte Kaisar Hitam, dia pada dasarnya telah mencapai tahap di mana kata-katanya adalah hukum. Bahkan hak semua sesepuh untuk berbicara tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Oleh karena itu, kata-katanya ini tidak memiliki kepercayaan sedikit pun. Tentu saja, terlepas dari apakah Xiao Yan mempercayai alasannya, tidak ada alasan dia perlu terlibat dengan masalah ini. Secara alami, tidak masalah bagi Mo Tianxing untuk tertarik pada Zong Breaking Pill. Dia tidak memiliki keberatan sedikit pun jika yang terakhir bisa mengeluarkan sesuatu yang menarik perhatian Xiao Yan sebagai gantinya. Jangan bilang kalau pemimpin sekte Mo mampu mengeluarkan air liur transformasi tubuh bodhisattva kedua. Xiao Yan sedikit tertawa. Senyum di wajah Mo Tianxing menegang saat mendengar ini. Dia segera dan tanpa daya menjawab, apa yang Tuan Yan Xiao katakan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva ini adalah satu-satunya di sekte Kaisar Hitam saya. Selain itu, bagian tunggal ini akan segera menjadi milik Yingshan tua. Saat ini saya hanya tertarik pada air liur transformasi tubuh bodhisattva. Adapun hal-hal lainnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan nada tenang. Tuan Xiao Yan, kita selalu bisa mendiskusikan sikapnya. Mengapa sekte Kaisar Hitam saya tidak memberi Anda bahan obat dan meminta Tuan untuk membantu memperbaiki pil pemecah Zong yang lain? Terlepas dari berapa banyak yang berhasil Anda perbaiki, tidak apa-apa selama Anda memberikan sekte Kaisar Hitam saya. Sisanya akan menjadi milikmu. Apa yang kamu katakan? Mo Tianxing buru-buru bertanya. Lupakan. Saya tidak punya waktu ekstra untuk tinggal di sekte Kaisar Hitam khusus untuk membantu Anda memperbaiki pil. Nada suara Xiao Yan segera menjadi dingin saat mendengar ini. Dia tidak terus berbicara dengan orang yang tidak memiliki integritas ini. Setelah menangkupkan kedua tangannya, dia pergi dengan dokter peri kecil dan Xian. Ekspresi Mo Tianxing berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia menatap punggung tiga kelompok pria Xiao Yan. Sesaat kemudian, kesuraman akhirnya muncul di matanya. Tangannya membentur meja dengan keras, melepaskan angin kencang. Kekuatan angin menghancurkan meja perusahaan menjadi bubuk. Pemimpin sekte, apakah dia tidak setuju? Suara keras yang dipancarkan dari aula besar menyebabkan dua sosok manusia tergesa-gesa masuk dari belakang. Mereka adalah Qishan dan Moya. Saat ini, kedua individu ini dengan hati-hati mempersiapkan pertanyaan mereka. Ekspresi Mo Tianxing gelap dan serius saat dia mengangguk. Dia dengan dingin berkata, orang ini benar-benar terlalu sombong.
Sekte Kaisar Hitamku bersedia memberikan ramuan obat baginya untuk menyempurnakan pil pemecah zong, tetapi pada akhirnya hanya meminum 1 pil pemecah zong. Dia akan memiliki segalanya untuk diraih, namun dia sebenarnya masih tidak puas. Semua anak muda yang memiliki beberapa kemampuan seperti ini. Mereka semua terlalu sombong. Qishan dengan dingin tertawa. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan bilang kita tidak ingin pil pemecah zong itu. Moya mengerutkan kening dan berbicara dengan agak cemas. Dia tahu bahwa memiliki zong breaking pill ini akan menguntungkannya. Ketika dia menerobos kelas Dou Huang di masa depan, dia mungkin harus mengandalkan benda ini. Oleh karena itu, dia segera menjadi agak cemas sekarang karena negosiasi telah gagal. Apa yang membuatmu sangat cemas? Jangan bilang kalau kamu ingin merebutnya. Wanita berpakaian putih di samping orang itu bukanlah seseorang yang mudah tersinggung. Bahkan saya tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkannya. Mo Tianxing menegur. Moya tidak berani mengucapkan kata-kata lain setelah dimarahi oleh Mo Tianxing. Namun, kecemasan di hatinya tidak sedikit pun berkurang. Apa niat pemimpin sekte? Qishan di samping bertanya. Mari kita tunggu dan perhatikan situasinya. Mereka jelas datang dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva sebagai target mereka. Namun, Old Yingshan juga bukan orang biasa. Bukan tugas yang mudah untuk merebut sesuatu dari tangannya. Pada saat itu, ketika wanita berpakaian putih dan dia bertarung sampai mereka berdua terluka, saya mungkin bisa turun tangan secara diam-diam. Beberapa rasa dingin telah melintas di mata Mo Tianxing saat dia perlahan berbicara. Karena bocah kecil ini tidak mau menerima tawaran murah hati kita, dia seharusnya tidak menyalahkan diriku yang dulu karena kejam. Moya akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-katanya. Kecemburuan yang lebat melintas di matanya saat dia melirik ke tempat kelompok Xiaoyan menghilang. Senyum mengejek tetap ada di sudut mulut Xiaoyan saat dia berjalan keluar dari aula sekte Kaisar Hitam. Orang tua ini sebenarnya ingin dia secara khusus memperbaiki pil pemecah zong untuk mereka. Pemikiran seperti itu agak indah dan naif. Awalnya, Xiaoyan menyimpan dendam bahwa orang tua ini telah memilih Yingshan tua. Siapa yang menyangka bahwa orang tua ini benar-benar akan memikirkan metode ini untuk mendapatkan pil pemecah zong dari Xiaoyan? Bahan obat dari zong breaking pill bukanlah hal yang dibutuhkan Xiaoyan dengan tergesa-gesa. Oleh karena itu, dia tidak perlu tertinggal untuk bekerja untuk mereka. Selain itu, Xiaoyan tidak menghargai apa yang disebut bahan obat itu. Dengan kemampuan khusus Zian untuk merasakan ramuan obat, bukanlah tugas yang sangat sulit baginya untuk menemukan lebih banyak lagi. Pil pemecah zong terlalu berharga. Orang tua itu dengan jelas tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak akan bisa mengeluarkan barang biasa untuk ditukar. Namun, dia tidak mau mengambil beberapa barang yang terlalu berharga. Karenanya, dia memilih metode seperti itu. Mungkin, di dalam hatinya, dia bahkan berpikir bahwa Anda telah mendapatkan keuntungan besar. Dokter peri kecil tersenyum dan berbicara setelah dia sepertinya merasakan senyum marah Xiaoyan. Tidak kusangka dia sebenarnya adalah seorang elit Douzong. Dia sangat pelit. Zian meringkuk mulut kecilnya dan berbicara dengan jijik. Bahan obat adalah hal yang paling tidak berharga di matanya. Selama dia pergi ke pegunungan yang dalam atau hutan tua, dia akan bisa menemukan beberapa bahan obat yang mengandung energi padat. Namun, orang tua ini sebenarnya ingin menggunakan barang-barang ini, yang sangat murah di matanya, untuk ditukar dengan zong breaking pill. Tidak heran mengapa dia membencinya. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas dan dengan kejam mengutuk, bukankah semuanya akan baik-baik saja jika bajingan tua itu telah menukar air liur transformasi tubuh Bodhisattva denganku? Namun dia harus memainkan permainan ini. Dokter peri kecil tersenyum ketika dia mendengar Xiaoyan mengutuk dengan cara ini. Tampaknya Xiaoyan memiliki dendam yang mendalam terhadap Mo Tianxing karena gagal memilih zong breaking pill dalam pelelangan, namun, seseorang bisa memahaminya setelah beberapa pemikiran. Saat ini, air liur transformasi tubuh Bodhisattva adalah sesuatu yang sekarang menjadi milik Old Yingshan. Akan sangat sulit untuk merebutnya dari tangan seorang elit Douzong. Tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, ini bukan seolah-olah kita adalah satu-satunya yang menargetkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva.
Pada saat itu, kita bisa menunggu yang lain menyerang lebih dulu dan mendapatkan keuntungan dari pertempuran mereka. Dokter peri kecil dengan lembut melanjutkan, namun, sekarang kamu menolak Mo Tianxing, sepertinya hati orang tua itu akan memiliki bercak. Oleh karena itu, kita harus sedikit berhati-hati terhadap mereka. Xiao Yan mengangguk samar. Langkah kakinya baru saja keluar dari sekte Kaisar Hitam ketika sosok lelaki tua berambut abu-abu datang. Penampilannya menyebabkan mata Xiao Yan sedikit menyempit. Anehnya, orang itu adalah Ying Shan tua. Ying Shan tua masih memiliki wajah tanpa ekspresi. Matanya melirik acak saat melewati Xiao Yan. Meskipun tatapannya mengandung keganasan samar ketika menyapu dokter peri kecil. Tubuhnya bergerak sebelum dengan aneh bergegas ke sekte Kaisar Hitam. Xiao Yan akhirnya menghembuskan nafas dengan lembut setelah Old Ying Shan menghilang. Dia dengan lembut berkata, Ying Shan tua ini harus didengar untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, bukan? Dokter peri kecil mengangguk. Tangan putih Xiao Yan menarik doupengnya sedikit ke depan dan berkata dengan suara rendah, sepertinya dia berencana untuk pergi. Sepertinya banyak faksi yang mengawasinya dengan niat buruk akan menyerang saat dia meninggalkan kota Kaisar Hitam. Mata ungu keabu-abuan dari dokter peri kecil perlahan menyapu. Dia tahu bahwa ada banyak sekali tatapan yang mengamati tempat ini dari luar sekte Kaisar Hitam. Sepertinya dalam beberapa menit, masalah Ying Shan tua yang muncul di sekte Kaisar Hitam akan dikirim ke telinga faksi-faksi itu. Xiao Yan mengangguk dengan lembut. Apa yang kita lakukan sekarang? Dokter peri kecil bertanya dengan lembut. Mata Xiao Yan berkedip. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menghirup udara, dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi dan cari saudara kedua dan tetua pertama Suqian. Jika kami mendapatkan bantuan mereka dalam apa yang akan kami lakukan, semuanya pasti akan menjadi jauh lebih mudah. Xiao Yan tidak ragu-ragu lagi setelah suaranya terdengar. Arah langkah kakinya berubah saat dia menuju ke lokasi di mana gerbang Xiao tinggal. Lebih dari selusin sosok manusia duduk di aula besar di bagian selatan kota. Dari penampilan mereka, mereka secara mengejutkan adalah Xiao Li, penatua pertama Suqian dan yang lainnya. Saat ini, mereka tidak tinggal di dalam pavilion Kaisar Hitam. Sebaliknya, mereka secara acak memesan seluruh kompleks di dalam kota sebagai tempat peristirahatan sementara. Apakah Anda punya berita tentang orang-orang dari Lembah Api Iblis? Xiao Li, yang duduk di tempat pemimpin, mengerutkan kening dan bertanya pada sesepuh dari gerbang Xiao. Pemimpin sekte, orang-orang dari Lembah Api Iblis telah meninggalkan kota Kaisar Hitam. Namun, mereka belum melangkah jauh. Mereka berkemah di luar kota. Dari kelihatannya, mereka jelas menunggu Ying Shan tua. Seorang pria tua berjubah abu-abu dengan hormat menjawab. Hei, orang-orang ini memang masih mengarahkan pandangan mereka pada air liur transformasi tubuh bodhisattva. Xiao Li langsung tertawa dingin saat mendengar ini. Dia baru saja berbalik ke arah penatua pertama Suqian di sisinya untuk meminta pendapat yang terakhir ketika ekspresi yang terakhir tiba-tiba berubah. Penatua pertama Suqian tiba-tiba bangkit dan dengan tajam menangis, siapa itu? Semua orang kaget saat mendengar suara Suqian. Mereka menyaksikan tiga sosok manusia muncul di dekat pintu dengan cara seperti hantu. Dua dari tiga sosok manusia terbungkus jubah hitam. Satu-satunya yang mengungkapkan penampilannya adalah wanita berpakaian putih itu. Ekspresi Xiao Li berubah drastis saat melihat kemunculan tiba-tiba ketiga orang ini. Dia tahu bahwa mereka telah menyinggung ketiga orang ini dalam pelelangan karena teknik Dou skill tingkat menengah. Melihat mereka saat ini, sepertinya mereka ada di sini untuk mencari masalah. Para ahli dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan di dalam aula besar mulai menunjukkan tanda-tanda kekacauan karena kemunculan ketiga orang ini. Semua sosok mereka bergerak dalam sekejap. Setelah itu, mereka melarikan diri di belakang Suqian. Mereka semua dengan jelas tahu bahwa jika mereka melangkah maju untuk menghadapi seorang elit Dou Song, mereka hanya akan mati tanpa sedikit pun berguna. Teman ini, semua orang mengandalkan kemampuannya sendiri di tempat pelelangan. Tampaknya tidak perlu untuk berakhir dengan dendam, bukan? Aku yang dulu adalah tetua pertama dari Akademi Jianan. Karena reputasi saya yang lemah, mohon biarkan masalah ini berlalu.
Sebuah kehikmatan melonjak ke wajah penatua pertama Sukian saat dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Bahkan dia tidak berani dengan mudah menyinggung seorang alkemis, yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 kelas atas, dan seorang elit Do Uzong. Orang berjubah hitam itu sepertinya tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Dia segera menghela nafas, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Tangannya menarik Do Peng dan perlahan melepaskannya. Wajah yang akrab yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan segera muncul di depan kelompok tertegun Xiao Li. Tetua pertama, perkataanmu ini benar-benar serius.